أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara-saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian makharijul huruf hijaiyah. Yang selanjutnya yaitu huruf qaf. Hijaiyah yang ke-21. Kita akan kaji secara mendalam mengenai makharijul huruf dan beserta dengan tajwidnya. Mari ikhlaskan niatnya untuk belajar dan luangkan waktunya untuk mendapatkan kepahaman. Kita akan membacakan makharijul hurufnya. Huruf qaf. Huruf qaf itu adalah huruf yang keluar dari lidah kita, yaitu di pangkal lidah kita. Sama seperti huruf q kalau dalam bahasa Indonesianya. Kalau kita dekatkan dengan bahasa kita Indonesia, itu huruf q-nya. Dia sama makhrajnya dengan huruf kaf. Huruf kaf pendekatannya dengan bahasa Indonesia adalah huruf kaf. Itu pendekatannya dengan huruf K. Oleh sebab itu kita harus pahami dulu dia terletak pada pangkal lidah kita. Kalau itu seandainya itu huruf itu kita mau mengeluarkan fasohahnya, maka makhrajnya itu kita dapatkan dari kita ucapkan hurufnya itu dengan menambahkan huruf alif atau huruf hamzah sebelumnya, berbaris fathah, berbaris atas. Aq, kalau dia itu huruf to, ato. Kalau itu dia huruf yang lainnya, fa, keluarkan. Aqo, o, ka, atau huruf jin, aj, dia keluar dari tengah lidah kita, ja, atau huruf sya, ash, sya, angin menyebar kuat. Saya contohkan dalam pengkajian huruf shin itu sya, itu untuk memberikan penekanan ada sya-nya, itu ada angin menyebar kuatnya. Jadi supaya bisa dipahami, maka saya melebihkan di situ, karena begitulah teori kita dalam mendidik, dan kita luruskan dalam bab selanjutnya. Oleh sebab itu saya berharap bisa menonton video tentang kajian makharijul huruf hijaiyah ini secara keseluruhan, mengenai metode saya mendidik atau memberikan pelajaran ini. Saya menyesuaikan dengan keadaan kita orang Indonesia. Mari kita bersungguh-sungguh
karena setiap kesungguhan pasti akan mendapatkan kepahaman. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan huruf qaf. Seperti huruf q, tidak boleh disertai keluarnya nafas. Aqo, ko, qi, qu. Sikap adab dalam pengucapan harokat ketika berharokat fathah atas, dia harus dibuka mulutnya. Kalau di bawah tersenyum, sebagai tersenyum, menarik bibir. Qi, qu. Ketika berbaris dhammah, dia mulut dengan rapat. Terima kasih. Qaqiqu baq quqan qaniqaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Di sini ada hukum tajwid yang kita bunyikan seakan-akan berbunyi N dengan G. Kalau dalam bahasa Indonesia umpamanya yang, nah, jadi sembahyang, nya di situ kita ambil berbunyi Ada seakan-akan berbunyi di sini untuk ikhfa-nya. Nih. Jadi bunyinya kita dekatkan dengan suara khusus untuk huruf qaf dan huruf kaf, seakan-akan berbunyi ketika dia ikhfa, kita ikhfakan tersebut. Kita akan contohkan. Qaqiqu baq quqan qaniqaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Di sini juga ada hukum qalqalah, tetap dijaga. Qalqalah kecil kalau dia asalnya mati, qalqalah besar kalau dia asalnya tidak mati, maka kita matikan atau kita wakafkan, maka dia akan menjadi qalqalah kubra. Ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubra. Sugro kecil, sigar. Kubra besar. Jadi akbar. Jadi disitulah kita lebih besar, lebih kuat kubra. Cara mengingatnya apa istilahnya dalam kajian tajwid dalam bahasa Arabnya, kita menjelaskannya qalqalah kecil, qalqalah besar. Begitu untuk lebih pahamnya kita dalam memahami huruf hijaiyah ini. Sekali lagi saya contohkan. Qaqiqu baq quqan qaniqaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Huruf kaf kita bunyikan seakan-akan berbunyi juga N dengan G. Ketika dia ikhfa, kita samar-samarkan 2 sampai 3 ketukan. Nah, kalau kita sudah menengok atau mendengar video-video sebelumnya, itu mengenai ikhfa ini sudah paham sekali. Cuma bedanya pada penjelasan qaf dan kaf ini seakan-akan berbunyi atau N dengan G.
mendengungkannya 2 sampai 3 ketukan. Ingat, tempat dengung itu di penghujung hidung yang kita yang paling dalam. Kalau kita mendengung yang sempurna itu adalah ketika kita membunyikan dengung itu di penghujung hidung kita yang paling dalam. Ini ada hidung kita, ada aliran napas kita sampai ke ke pangkal hidung kita di paling dalam. Di situ tempat mendengung itu sebenarnya, bunyi dengung itu bukan pada hidung kita, tapi di penghujung hidung yang paling dalam, di penghujung, bukan pada di sini bunyi dengung itu. Oleh sebab itu bunyinya coba dengarkan. Kakiku bakku kang kanikat naminal mukni maki kang kanika. Ada suara makmus di situ juga ketika dia mati. Disis sedikit, atau sama seperti ta, at, ak, hanya bisa didengar oleh kawan di samping kita. Namun kalau kita dalam membaca Al-Quran, ada yang kita kuatkan itu hanya untuk menjelaskan bahwa itu ak. Ketika kita azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ak. Sebenarnya sederhana saja, sedikit saja, bisa didengar oleh kawan di samping kita saja. Ada desis sedikit, tapi tak boleh pula kita tak memakmuskannya. Tidak ada desis di situ, berarti salah pengucapannya ketika dia mati. Oleh sebab itu kita harus belajar tentang makharijul huruf kaf ini. Dia ada makmus, ada ikhfa, ada ketika dia di akhir kalimat ada mad iwad. Pengucapannya seperti huruf K, disertai keluarnya napas K. Ak, K, K, ada napas keluar K, 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 K. Jadi ak, K, K. Kalau ada napas keluar itu baru betul. Kalau K saja tak ada napas keluar, tapi masih belum sempurna. Mari kita K, K, ada napas keluar. Kita rasakan, itu baru. Kakiku bakku kang kanikak naminal mukni maki kang kanika. Agak kuatkan di sini tadi untuk mencontohkan al-makmus itu ak, ak. Jadi bisa dipahami, semoga tak salah memahami. Kaki K ada keluarnya napas, disertai keluarnya napas K, 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 K. Jadi pengucapannya begitu dalam pengucapan huruf hijaiyah. Kaf ini, kaf, 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 kaf. Sekali lagi, ka. Kalau saja hanya ka, tak ada napasnya keluar, itu masih salah. Mari kita biasakan ka. Kakiku bakku kang kanikak naminal mukni maki kang kanika. Itu kalau saya kuatkan makmusnya untuk menjelaskan. Ini yang mendengarkannya, hanya bisa mendengarkannya itu kawan yang di samping kita sebenarnya dalam pengucapan makmus tersebut. Saya akan bacakan dan saya dekatkan sedikit supaya makmusnya itu jelas. Kaki kubak ku kang
kanikakna minal mukni maki kang kanika kaki kubak kukang kanikakna minal mukni maki kang kanika. Ada aliran nafas, kemudian ketika dia tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf kaf, itu ikhfa, kita bunyikan seakan berbunyi mendengungkannya itu di penghujung hidung paling dalam. Itu penjelasan huruf kaf. Maka bagi yang suka dengan azan, membunyikannya itu makmusnya itu jelaskan supaya kita itu bagus dalam azannya. Ketika tak ada bunyi makmus ini, maka kita bukanlah orang yang tahu tentang makhraj. Oleh sebab itu saya mengharapkan para tukang azan atau yang sering azan di masjid, musola, mendengarkan video ini dan perbaiki makhraj huruf kaf. Kaf ada hembusan nafas, angin keluarnya. Ak ada makmusnya. Begitu juga dalam pengucapan asyhadu alla, baguskan fasahahnya, baguskan tajwidnya. Memang dalam azan tak perlu tajwid kalau bagi orang Arab, tapi kita orang Indonesia wajib atau diharuskan untuk bertajwid karena bukan bahasa kita. Kita belajar bahasa Arab, sehingga orang yang mendengarkannya sebagaimana pemahaman yang dipelajarinya. Kalau orang Arab memang dia bahasanya bahasa Arab, salah dalam tajwidnya tak ada pakai aturan, mereka itu paham sama seperti kita. Dalam bahasa Indonesia saja banyak ragam pengucapannya, tapi tetap kita pahami tutur katanya. Begitulah kira-kira pemahamannya untuk kita supaya berhati-hati dalam tajwid, berhati-hati dalam fasahah makhrijul hurufnya. Sebab itu semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, tidak hanya untuk diri saya sendiri, juga bagi kita semua, tidak hanya di dunia ini, juga sampai ke akhirat nanti kita mendapatkan barakah dari apa yang kita sampaikan. Dan juga bagi pendengar, bagi yang belajar, mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, karena Al-Quran itu sendiri tersusun dari huruf hijaiyah. Sebab itu mari belajar Al-Quran, karena satu huruf dari yang kita baca kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Benar kita mengucapkannya, baru kita dapatkan hak atas 10 kebaikan yang kita harapkan dari yang dijanjikan Rasulullah SAW. Satu huruf diartikan kalau kita membacakan alif lam mim, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu yang disampaikan Nabi dalam hadisnya, hadis sahih. Oleh sebab itu kita akan menjelaskan tentang selanjutnya huruf lam.
lam sama seperti huruf ro, sama seperti huruf nun. Tempat keluarnya adalah ujung lidah menempel pada langit-langit depan atas. Langit-langit depan. Al, an, ar. Itu untuk makhraj huruf lam. Saya akan jelaskan bagi yang masih mengucapkan Allah, Allah, ketika Allah melarikannya kepada huruf waw tanpa menempelkan ujung lidahnya di langit-langit depan atasnya, maka pengucapan Allahnya salah. Mari kita perbaiki. Semoga yang mendengar video ini bisa melatih huruf lamnya, lam jalalahnya. Allah, Allah. Ada kita tempatkan ujung lidah kita itu di langit-langit depan atas. Jadi al di depan langit-langitnya, langit di atas jelasnya. Lalilu bal lulallani lalna minal mulni malilallani la. Ada idgham bila gunnah sama dengan huruf ro. Huruf ro adalah huruf idgham bila gunnah. Idgham memasukkan bi dengan la tidak. Gunnah dengan tidak dengung. Gunnah dengung. Idgham bila gunnah memasukkan dengan tidak dengung. Jadi di sini kita masukkan suara tanwin lal ke dalam lam selanjutnya. Nah, karena dia huruf lam, atau suara nun mati, nun sukun kita masukkan ke dalam lam ini. Nah, kalau biasanya kalau Al-Quran yang riwayat hafaz atau qiraat dari Imam Asim, riwayat hafaz biasanya ada tanda tasdid untuk menandakan dia itu idgham, baik itu idgham bila gunnah ataupun idgham bi gunnah. Jadi untuk kita masukkan tanpa kita dengungkan. Suara lam tipis seperti huruf L, tidak boleh keluar napas. L, la, lam. Kalau ada keluar napas berarti salah. Tanpa ada keluar napas. Lidah tidak boleh keluar. Lidah tidak boleh keluar. Lidah kita ada yang menyebutkannya salah. L umpamanya saya pun L payah pula kita mengucapkannya. Memang kita biasa mengucapkan L itu, kalau kita keluarkan lidahnya salah. Lidah tidak boleh keluar. La tipis al. Jangan di tengah lidah. Kalau di tengah lidah al, tebal dia tipis. Lalilu ballu lallani lalna minal mulni mali lallani la, tanpa ada dengung, karena dia kita memasukkannya saja. Idgham itu artinya memasukkan. Lalilu bal, lalilu itu idgham mat tabi'i. Bal, jelaskan bal. Lulallanilal, masukkan langsung. Jangan berbunyi lan pula. Lulan lanilal, salah. Tapi masukkan ke dalam huruf lam. Masukkan ke dalam ro. Kalau ro, rori rubar ruror.
langsung masuk ya. Begitu juga tanpa kita dengungkan huruf lam. Lalilu bal lulallanilal mulni malilallanila. Lalilu bal lulallanilal naminal mulni malilallanila. Nah, kalau yang berdengung itu cuma huruf nun yang berdekatan dengan huruf ro, lam, nun. Nah, yang berdengung itu hanya huruf nun ketika dia nantinya kita bahas di sini hukumnya idgham bi ghunnah sama seperti huruf mim, idgham bi ghunnah. Saya akan ulangi 3 kali supaya tidak tebal pengucapan huruf lam. Dia tipis, ujung lidah menempel pada langit-langit depan atas. Lalilu bal lulallanilal naminal mulni malilallanila. Lalilu bal lulallanilal naminal mulni malilallanila. Lalilu bal lulallanilal naminal mulni malilallanila. Demikian untuk huruf lam. Seperti huruf L, lidah tidak boleh keluar. Huruf mim seperti huruf M dalam bahasa Indonesianya. Suara mim keluar dari bibir kita, bibir yang terkatup. Mim. Ada dengungnya di situ, tapi tidak sampai kita itu membunyikannya sampai mim. Nah, tidak begitu, tapi mim, mim, mim. Nah, sekitar 1 tukan lah suara mim itu. Kalau ma mimu bam mu mam mani mam na minal mumni mami mam mani ma. Ketika dia di sini saya contohkan langsung idgham mimi, idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain ketika huruf mim bertemu dengan huruf mim, huruf yang makhrajnya sama bertemu dengan huruf mim, maka yang satu mati, yang selanjutnya berharokat atau hidup, maka dia ada dengung 2 sampai 3 ketukan. Idgham mimi atau idgham mutamasilain, berdengung karena dia hurufnya sama, makhrajnya sama, fasahahnya, bunyinya sama. Ma mimu bam mu mam mani mam na minal mumni mami mam mani ma. Berbunyi M. Mendengungkan di sini 2 sampai 3 ketukan. Bunyi dengung di penghujung hidung yang paling dalam. Dengarkan. Kita akan ulangi 3 kali. Ma mimu bam mu mam mani mam na minal mumni mami mam mani ma. Ma mimu bam mu mam mani mam na minal mumni mami mam mani ma. Sekali lagi. Ma mimu bam mu mam mani mam na minal mumni mami mam mani ma. Demikian untuk huruf mim. Selanjutnya huruf nun. Huruf nun sama seperti huruf N. Tempat keluarnya sama seperti huruf lam, ro, nun. Ujung lidah menempel
pada langit-langit depan atas, langit-langit depan an. Nah, jadi disitulah kita perlu memahaminya untuk memperbaiki bacaan kita dalam membaca Al-Quran. Sama nantinya di sini saya contohkan, karena di sini nun mati bertemu dengan huruf nun, idgham mutamatsilain. Kalau ini dikenal dengan tajwidnya idgham mimi. Nah, bolehlah kalau ini untuk kita dalam contoh ini nun mati bertemu dengan huruf nun. Nah, ini idgham mutamatsilain atau idgham nun kalau untuk mengingatkan kita. Nah, di sini banyak sekali kita mendengungkannya karena memang susunan dalam kita merangkum bacaan ini sebagaimana yang disusun oleh para ilmu tajwid atau ilmu qiraat ini yang memahami ini menyusunnya. Saya belajar dari mereka dan mereka penyusunan ini untuk membaguskan bacaan kita dalam membaca Al-Quran sehingga semuanya tertata rapi dan berbunyi dimanapun tempatnya nanti dalam Al-Quran sudah terangkum dalam rangkaian kalimat ini. Saya akan contohkan 3 kali. Nani nuban nunan naninan naminal munimaninan nanina. Karena nun mati bertemu dengan huruf nun itu juga kita dengungkan, maka banyak sekali nunnya ini, maka kita harus punya napas yang panjang untuk membunyikannya dengan 1 kali hembusan napas. Ya, namun boleh kita sambung, tapi aturannya tetap pada makhraj ini dan hukum tajwidnya idgham bi ghunnah, memasukkan sambil mendengungkannya 2-3 ketukan, langsung masuk suara nan. Kan ini nun juga contohnya. Tanwin bertemu dengan huruf nun. Jadi kalau yang intinya tanwin ini nun mati bertemu dengan huruf nun itu idgham mutamatsilain, karena hurufnya sama, makhrajnya sama, bunyinya sama, maka didengungkan 2-3 ketukan. Nani nuban nunan naninan naminal munimaninan nanina. Sekali lagi sebelum kita akhiri penjelasan tentang huruf qaf, kaf, lam, mim, nun, saya akan ulangi dari awal. Qaqiqu baq quqan qaniqaq naminal muqni maqiqan qaniqa kakiku bak kukan kanikak naminal muqni makikan kanika lalilu ballu lallani lalna minal mulmi mali lallani la mami mubam mumam mani mamna minal mumni mami mam mani ma nani nuban nunan naninan minal munimaninan nanina. Terima kasih.
atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil Qur'an alladzina hum ahlukal khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil Qur'an. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang ahli Al-Quran. Alladzi, yaitu alladzi nahum ahluka, menjadi keluarga engkau. Wa khassatuka, dan orang yang dekat denganmu ya Allah. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang ahli Al-Quran, yaitu orang-orang yang menjadi keluarga engkau dan kekasih engkau, yang dekat denganmu ya rabbal alamin. Rabbil alamin dalam surah Al-Fatihah, Rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil alamin dalam surat yang lainnya, Rabbal alamin. Sama-sama artinya Tuhan semesta alam. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sekali lagi bagi yang menonton video ini. Saya berharap dengan sangat supaya channel Al-Quran dan Tajwid ataupun Al-Quran dan Hadis yang merupakan channel YouTube saya bisa berkembang dengan cepat dan bisa bermanfaat untuk kita orang Indonesia pada umumnya. Mohon bantuannya, like, kemudian share, bagikan video ini, dan itu sama seperti saya yang menyampaikannya ini. Semoga dengan membagikan itu juga bisa mendapatkan pahala dari apa yang saya sampaikan, mendapatkan bagiannya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ini tidaklah begitu pelit dalam memberikan balasannya. Dan saya juga tidak merasa kalau seandainya saudara-saudara membagikannya, saya tidak akan menuntut ataupun tidak merasa iri kalau seandainya saudara-saudara punya lebih lagi. Kalau saya hanya membagikan, membuat saudara-saudara membagikannya lebih banyak dari yang saya bagikan, mungkin pahalanya lebih banyak bagi yang membagikannya sehingga tersebar. Saya tidak bisa menjangkau yang lainnya tanpa bantuan, tanpa ada perantara dari saudara-saudara yang men-share dan terutama men-subscribe. Ini sebenarnya bukan suatu paksaan, namun kerelaan. Memang suatu channel kalau seandainya pendengarnya itu
baik dan juga berdasarkan hati setiap orang. Namun yakinlah ketika kita memberikan subscribe itu satu amal, karena ini urusan Al-Quran. Subscribe yang pendengar berikan itu berguna untuk supaya channel di YouTube, karena peraturan komunitas baru bisa dimonetis atau saya pun belum memahami monetisasi, itu baru bisa dibayar oleh YouTube, atau yang lebih tepatnya Google membayar atau memberikan imbalan ketika syaratnya 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Demikian mungkin tanpa bantuan dari semuanya saya bukanlah apa-apa, dan memang kita bukan tokoh publik, bukan juga orang terkenal. Jadi mengungkapkan ini dari hati ke hati para pendengar, supaya mohon dengan sangat subscribe-nya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.